Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Nah, sudah kenal sama ibu apa belum? Belum. Ya, perkenalkan, nama ibu Yasmin Kumala Nafis. Biasanya dipanggil Bu Nafis. Halo, Nafis. Halo. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya sebagai rasa nasionalisme kita, ayo berdiri dulu, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ya, Bu. Sudah hafal kan? Sudah. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dan silakan duduk kembali. Nah, anak-anak tahu nggak kita mau belajar tentang materi apa pada hari ini? Tahu ya. Ya, sebelumnya ibu mau tanya, siapa yang pernah melihat ular yang sedang memakan tikus? Ada yang pernah melihat apa enggak? Tidak. Terus ada yang pernah melihat katak yang memakan belalang apa tidak? Tidak. Ya sudah. Hari ini kita akan belajar materi tentang memakan dan dimakan ya. Siapa yang tahu di dalam rantai makanan itu ada beberapa komponen? Tidak. Yang pertama ada Produsen. Yang kedua ada Konsumen. konsumen apa? Nanti ada yang ibu tambahin satu ya. Ini yang pertama ada konsumen primer. Yang kedua ada konsumen sekunder. Atau konsumen satu. Yang ketiga ada konsumen tersier. Yang keempat ada konsumen final. Dan yang terakhir ada siapa yang tahu produsen itu apa? Ya, produsen itu yang menghasilkan makanan seperti contohnya tumbuhan kayak rumput gitu ya. Terus yang pertama ada konsumen primer, yaitu yang memakan produsen seperti contohnya belalang yang memakan rumput. Terus yang ketiga ada konsumen sekunder, yaitu konsumen sekunder itu yang memakan konsumen primer. Biasanya ini itu hewan yang herbivora atau karnivora. Contohnya seperti belalang yang memakan katak. Terus yang keempat ada konsumen tersier. Ini konsumen tersier yang memakan konsumen sekunder. Biasanya itu hewan karnivora seperti ular yang memakan katak. Terus ada konsumen final, yaitu tingkat paling tinggi dari konsumen seperti burung elang yang memakan ular. Terus yang terakhir ada dekomposer, yaitu bakteri atau jamur yang menjadi pengurai pada konsumen final. Untuk menambah penguat dari materi yang Ibu sampaikan tadi, Ibu punya
baik-baik ya. Ya, Bu. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Nah, setelah melihat dari video yang Ibu tunjukkan tadi, sekarang Ibu punya soal untuk dikerjakan ya. Ibu bagi 2 kelompok, yang sana kelompok 1, yang sini kelompok 2. Apakah sudah selesai? Sudah. Baik, untuk perwakilan kelompok dari kelompok 1 dan kelompok 2 maju ya. Ayo untuk dari kelompok 1 dulu. Di sini menghubungkan susunan rantai makanan dengan tingkat trofik yang tepat. Yang pertama itu ini ular sebagai konsumen puncak, kemudian katak sebagai konsumen 2, jamur sebagai konsumen 1, jamur sebagai dekomposer, lalu ini rumput sebagai produser, terus ulat sebagai konsumen 1. Di sini ada rantai makanan. Yang pertama ada produsen, ada konsumen primer. Produsen jadi padi, konsumen primer ada belalang, konsumen sekunder ada katak, konsumen tersier ada ular, konsumen final ada burung elang, dan yang terakhir ada dekomposer yaitu jamur. Iya, ayo kita kasih tepuk wow dulu ya untuk teman-teman kita yang sudah mewakili. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih
Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, adakah kesulitan bagi anak-anak belajar tentang materi memakan dan dimakan pada hari ini? Tidak, Bu. Semuanya sudah paham ya? Paham. Menyenangkan atau tidak belajar tentang materi hari ini? Menyenangkan. Ya sudah, untuk tugas selanjutnya Ibu kirimkan di grup WA wali murid ya anak-anak. Nanti jangan lupa dikerjakan. Ya, Bu. Ya sudah, semoga ilmunya bermanfaat. Untuk hari ini cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.